Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store dan please subscribe ya guys. Di Panin Asset Management sendiri, kalau untuk dana kelolaan, sebetulnya kita, saya baru saja cek per kemarin ya, dana kelolaan kita sebetulnya sudah mencapai 13 triliun. Jadi kalau dibandingkan dengan akhir tahun 2019 atau awal 2020, dana kelolaan kita sebetulnya malah mengalami peningkatan. Meskipun kita tahu sendiri bahwa market ya, terutama market saham itu turunnya masih cukup dalam ya. Tapi secara dana kelolaan kalau dibanding aset manajemen itu ya puji Tuhan kita masih mengalami peningkatan meskipun peningkatannya nggak besar ya, tapi ya at least kita Berapa nggak turun persen Pak begitu. kalau boleh tahu? Jadi kalau per kemarin itu kalau 13 triliun itu kita berarti dari 12,6 naik sekitar mungkin 2% ya kenaikannya ya. Eh, jadi ya kita cukup bersyukurlah bahwa meskipun kita menghadapi tantangan yang besar di tahun 2020 ini, tapi kita masih tetap bisa tumbuh ya. Itu menurut saya sih satu hal yang menggembirakan untuk kita. Iya Pak, komposisi kontribusi produk reksadana di Panin Asset Management ini mana Pak yang bisa berkontribusi untuk tadi menopang sehingga tetap bisa tumbuh? Oke, yang pertama kita bertumbuh di reksadana jenis campuran, ya. Reksadana campuran yang ada komposisi, memang komposisinya itu lebih banyak di obligasi, komposisi sahamnya itu lebih sedikit ya. Kemudian reksadana yang lain adalah reksadana seperti pasar uang, kemudian reksadana terproteksi juga kita masih mengalami pertumbuhan. Gitu. Oke, dan kemudian kalau untuk saat ini strategi dari Panin Asset Management sendiri seperti apa Pak untuk pengembangan produk maupun juga untuk pemasaran? Kalau untuk kita strategi memang di dalam kondisi seperti sekarang tentunya kita mau tidak mau itu akan beralih ke yang namanya digital ya. Kita sudah mengarah ke situ memang dari tahun-tahun sebelumnya, tetapi karena COVID-19 ini itu pada akhirnya mempercepat yang namanya transformasi kita ke digital. Jadi kita sekarang sudah mempunyai digital platform untuk tenaga pemasar kita. Jadi semua marketing kita itu sudah diperlengkapi dengan teknologi supaya bisa memberikan advice yang lebih tepat kepada nasabah-nasabah kita. Kemudian di tahun depan kita juga akan meluncurkan kita punya platform digital untuk nasabah existing maupun nasabah baru kita yang hopefully di awal tahun 2021 itu kita sudah akan meluncurkan digital platform kita yang bisa diakses oleh semua orang sehingga dimanapun nasabah atau calon nasabah kita itu berada, mereka bisa mengakses portfolio mereka, mereka bisa bertransaksi, mereka bisa mendapatkan advice, bisa melalui chat, bisa melalui tenaga pemasar kita yang cukup besar di Indonesia jumlahnya gitu. Jadi kita memang bisnis model kita sedikit berbeda meskipun kita melalui digital, tapi kita tetap ada orang-orang yang bisa memberikan advice kepada nasabah atau calon nasabah. Jadi tidak hanya digital platform yang seperti mesin ya, tapi kita tetap ada orang yang akan mengintip nasabah atau calon nasabah kita. Jadi itu yang membuat kita punya platform itu lebih hidup ya, karena biar bagaimanapun kalau untuk investasi menurut saya kita tidak bisa percayakan 100% ke namanya mesin. Karena ya mesin itu tidak bisa memprediksi hal-hal yang contohnya misalnya siapa yang bisa memprediksi akan ada COVID-19 ya tentunya mesin tidak bisa memprediksi hal itu. Nah itu yang membuat menurut saya mesin masih punya kelemahan